Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Faradila. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kelas 3 semester 1 Ganjil. Pelajaran 1. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kita lihat ya, ada 3 di sini: membaca, makna, dan menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini juga ada peta konsep dan terdapat membaca Al-Quran Al-Alaq dan pesan pokok surat Al-Alaq tersebut. Di sini itu menjelaskan tentang qaqalah dan pesan-pesan terkandung dalam peta konsep tersebut untuk materi kedepannya. Di sini ada Al-Quran Surat Al-Alaq. Itu ada ayat Al-Alaq yang terdapat qalqalah bacaan tersebut. Di sini ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita semua. Agar kita juga harus mengamalkan Al-Quran tersebut dan mengamalkan surat Al-Alaq. Al-Alaq adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di sini ada mengenal hukum bacaan qalqalah. Di sini itu ada 4 hukum bacaan qalqalah. Yang pertama di sini ada pengertian qalqalah. Qalqalah berarti getaran suara yang dilambangkan oleh huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena di sini ada 5 ya, bisa kita lihat bacaan huruf qalqalah ada 5 di sini. Dan selanjutnya ada macam-macam qalqalah. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubra. Qalqalah sugro yaitu bila huruf qalqalah itu asli, disukun atau mati. Contohnya ada di bawah ini. Dan cara membaca dengan mematukan suara agar ringan harus bergetar dan bunyi seperti membalikkan qalqalah sugro, yaitu apabila huruf. Dan selanjutnya itu cara membaca jelas dari qalqalah sugro. Di sini ada ayat belajar Al-Quran. Yang ketiga itu ada menulis surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa kita lihat ya, di sini itu ada cara-caranya untuk menulis surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menulis dari arah kanan ke kiri. Yang kedua ada yang dapat disambung, ada yang tidak dapat disambung. Bacaan cara menulis detail surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Jadi kita tidak harus pusing-pusing untuk menulisnya. Selanjutnya di sini ada salinan dari menulis ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini juga ada yang D, menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini pertama itu ada yang A itu bacalah dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, bacalah ayat per ayat secara berulang-ulang. C, bacalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Yang D, diulang dan diulang sampai kalian benar-benar hafal dengan surat Al-Alaq tersebut. Di sini ada pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ashabun Zul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini juga ada ceritanya sebab Al-Quran ayat 1 sampai 5 turun adalah kepada Nabi Muhammad kepada berawah di Gua Hira. Berawah adalah pengasingan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad SAW didukung
mendekati Jibril, didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, bacalah, bacalah, bacalah sampai 3 kalinya itu. Baru Nabi Muhammad mengikuti bacaan malaikat Jibril tersebut, dan Nabi Muhammad SAW pulang dari berawahnya. Beliau menggigil kedinginan, dan beliau bercerita kepada istrinya, dan beliau dan istrinya pergi ke rumah pendeta, dan disitulah kedua itu ada pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW menerima saat berada di Gua Hira, tergolong surat Makkiyah karena saat Nabi tinggal di Mekah. Nama surat diambil dari ayat yang Al-Alaq artinya segumpal darah, dan di sini ada contoh-contohnya kayak pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut. Di sini tuh ada 7 pesannya ya, bisa kita lihat. Di sini tuh ada gambaran juga buat anak-anak kelas 3 untuk mempelajari pesan pokoknya. Dan di sini juga ada kisah teladan takdabur dan rangkuman materi surat Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih, saya Cici Fadila.